Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban kudumikum ila hadhil qanatil mutawadi'ah. Selamat datang di channel YouTube Jaka Bilal. Teman-teman, bagi seorang muazzin merupakan suatu kebahagiaan tersendiri ketika bisa melantunkan azan dengan irama yang indah. Selain untuk mengingatkan dan mengajak saudara serta saudari kita untuk melaksanakan sholat, azan yang indah juga memiliki manfaat yang banyak. Di antaranya yang sering banget kita rasakan dan yang sering kita lihat adalah orang-orang yang berada di sekitaran masjid dan di sekitaran musola, mereka akan menjadi lebih semangat. Seperti itu. Termasuk saya juga pernah mengalaminya, teman-teman. Ada yang azan suaranya bagus. Pasti itu akhirnya kita kepo. Wah, ini siapa nih yang azan nih? Enak banget azannya. Akhirnya kita pergi ke masjid yang awal mulanya pengen ngelihat si tukang azan atau muazin. Akhirnya mereka terketuk hatinya untuk turun ke masjid ataupun musola seperti itu. Kemudian di antara hikmah yang lainnya adalah bisa menyentuh hati ya teman-teman ya. Azan yang indah bisa melembutkan hati, bahkan menyentuh hati seseorang. Pernah nggak teman-teman lagi buka YouTube atau media sosial yang lainnya, teman-teman dengerin azan, azannya bagus, kemudian teman-teman sampai bilang kayak gini nih, waktu ngeliat, Masya Allah enak banget nih suaranya, ya Allah mudah-mudahan hamba juga bisa melantunkan azan seperti ini. Pernah nggak? Saya yakin teman-teman yang nonton di sini pasti ada yang pernah mengalami hal seperti itu, apalagi teman-teman yang pemula, termasuk diri saya teman-temannya. Nah, azan yang indah itu teman-teman tidak bisa dilepas dengan yang namanya cengkok. Karena azan yang lurus-lurus aja itu lebih terkesan biasa-biasa teman-teman. Sedangkan azan yang di dalamnya ada cengkok pasti akan memiliki keindahan tersendiri sehingga menjadi lebih enak untuk didengar. Nah, sekarang kita harus belajar nih, harus tahu nih apa itu cengkok, ya kan? Nah, kalau kata orang-orang Pontianak di tempat saya ini teman-teman, bukan cengkok ya, tapi cengkok ataupun lego. Jadi orang-orang Pontianak nih kawan-kawan, kita bilang cengkok itu bukan cengkok tapi cengkok ataupun lego. Mungkin teman-teman punya bahasa yang berbeda, mungkin daerah Jawa beda, Sumatera beda, atau di mana aja yang nonton channel ini, yuk tulis komentar apa aja bahasanya. Nah, seperti itu. Dan di video kali ini kita akan belajar cengkok bersama-sama teman-teman. Saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman untuk melatih cengkok sendiri, bagaimana cara kita menimbulkan atau menciptakan cengkok di dalam suara kita. Oleh karena itu, di video kali ini saya ingin menggunakan metode huruf hijaiyah dari A, I, dan U. Untuk tahap yang pertama, teman-teman sebutkan huruf A, I, dan U dengan tempo yang lurus. Contohnya, A, I, U. Kenapa harus lurus? Jadi di tahap pertama ini teman-teman, kita harus melatih kestabilan suara kita teman-teman, supaya nanti azannya tidak melenceng. Jadi azannya sesuai dengan nada yang kita gunakan. Dilatih A, I, U. Kalau bisa teman-teman juga sekalian latihan nafas. Kita tarik dalam-dalam dari hidung, kemudian kita keluarkan sedikit demi sedikit bersama dengan huruf yang kita sebutkan. A, I, U. Setelah teman-teman melalui tahap yang pertama ini, kemudian kita masuk ke latihan cengkok dasar. Nah, latihannya kita coba dengan memasukkan nada yang lurus tadi dengan satu cengkok teman-teman. Seperti ini. Kayak gitu. Ayo sama-sama.
a, i, u. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi latihan pertamanya kasih satu cengkok dulu, jangan banyak-banyak dulu. Tapi kalau teman-teman udah bisa menguasai satu cengkok ini, kemudian kita tambah satu cengkok lagi, jadi 2. Contohnya, a, kemudian i, u. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman latih dari yang lurus 1, kemudian 2. Kemudian ketika 2 cengkok udah bisa, kita masuk lagi teman-teman, kita tambah lagi jadi 3. Seperti ini. Seperti itu. Dan ketika teman-teman sudah bisa lurus cengkok 1, cengkok 2, cengkok 3, coba teman-teman kasih cengkok lebih dari 3 atau banyak teman-teman. Ini untuk mempertahankan atau menjaga kestabilan ketika kita memberikan cengkok juga ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini merupakan latihan dasar yang harus teman-teman latih. Seperti itu teman-teman. Ada yang nanya, itu cengkok itu dari mana bang? Atau dari mana bro? Misalnya kan. Nah, cengkok itu teman-teman dihasilkan bukan dari mulut ya, tapi dari jakun kita teman-teman. Bagian tenggorokan dan rahang ini teman-teman, di sini ini. Nah, jadi dia berasal dari situ. Ketika kita memberikan cengkok, maka jakunnya kita ini teman-teman akan sedikit turun naik. Kalau seandainya nggak gerak, berarti itu belum cengkok teman-teman. Ya, dia turun naik nih. Coba teman-teman lihat. Tapi tidak terlalu kelihatan pergerakannya teman-teman. Teman-teman bisa rasakan dengan tangannya teman-teman. Yang bergerak itu di ujung di sini teman-teman. Nah, di situ. Ya. Nah, jadi kita udah belajar lurus, cengkok 1, cengkok 2, cengkok 3. Kemudian coba teman-teman aplikasikan untuk azan. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, coba teman-teman cobain dulu, misalnya atau sholawatan. Salatullah. Itu kan satu cengkok tuh. Salamullah, lurus. Ala Taha, 2. Nah, teman-teman bisa memvariasikan latihan ini dengan azan atau dengan sholawatan. Seperti itu teman-teman. Nah, inti dari semua ini teman-teman adalah teman-teman harus sering melatih. Harus sering latihan, teman-teman harus sering mempraktekkan juga. Ya, kalau cuma latihannya sebentar itu susah teman-teman. Teman-teman harus istiqomah, harus sering latihan. Sehingga azannya yang awalnya polos misalnya kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman ketika sudah bisa cengkok, bisa dirubah menjadi lebih indah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar
teman-teman bisa memainkan nada sehingga menjadi indah teman-teman. Hayya 'alas shalah di irama bayati. Hayya 'alas Kalau lurus-lurus aja jadinya kayak gini teman-teman. Hayya 'alas salah. Itu lurus-lurus aja tuh teman-teman. Ada cengkok tapi nggak banyak. Pasti beda kenikmatannya dan beda keindahannya. Jadi buat teman-teman di rumah, sahabat-sahabat Jaka Bilal atau yang baru saja menonton video ini yang masih pemula, intinya teman-teman sering-sering latihan dengan metode tadi A, I, dan U. Pertamanya lurus dulu untuk menjaga kestabilan suara, kemudian dikasih cengkok 1, cengkok 2, cengkok 3, dan perbanyak. Teman-teman latihan ini dulu, ini adalah dasar yang pertama-tama harus teman-teman kuasai. Kalau sudah menguasai ini baru kita akan memasuki latihan yang lebih intensif teman-teman, seperti itu. Saya doakan untuk teman-teman yang ingin belajar cengkok, melatih cengkok, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mari kita bersama-sama belajar di sini, kita sharing bersama. Kita akan belajar dari tahap pemula dari 0 sampai menguasai dengan berbagai macam irama. Teman-teman yang mau request silakan tulis di komentar, dan teman-teman yang pengen bercerita-cerita silakan juga tulis di komentar. Kemudian jangan lupa share video ini sehingga menjadi lebih manfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.